Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Kemarin tanda rafa berapa? Pak ya? Apa aja? Dhammah, waw, alif, nun. Kalimat apa aja yang tanda rafa'nya dhammah? Jamak mufrad, taksir, muannas, mudhari' saya akhir. Kemudian alif, dhammah, waw. Waw ada berapa kalimat yang tanda rafa'nya waw? Dua. Apa aja? Jamak mudzakkar salim dan isim yang lima. Isim yang lima. Apa definisi jamak mudzakkar salim? Satu kalimat yang dijamakkan dengan waw dan nun atau alif, ya dan nun. Ya, muslimuna, muslimina. Dah. Sekarang alif. Dhammah, waw, alif. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ma fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Wa ammal alifu, adapun bermula alif, fatakunu, maka ada ianya alif itu alamatan, itu tanda lirraf'i, bagi rafa, fi tasniyatil asma'i, pada tasniyah isim, khasatan, hal keadaan tasniyah khusus. Adapun alif fatakunu, maka ada ianya alif itu alamatan, tanda lirraf'i, bagi rafa, fi tasniyatil asma'i, pada tasniyah isim, hal keadaan tasniyah isim khusus. Khusus isim tasniyah. Alif menjadi tanda rafa, khusus isim tasniyah. Cuma isim tasniyah yang tanda rafa'nya alif. Itu. Khusus isim tasniyah yang tanda rafa'nya alif. Kalau isim yang lima ada juga alif, tapi bukan tanda rafa, tanda nasab. Abu, aba kan? Nah, kalau yang tanda rafa alif cuma isim tasniyah. Wa al-muradu min tasniyatil asma'il musanna. Bermula yang dimaksud dari tasniyah isim itulah musanna. Musanna isim yang diduakan, isim yang ditasniyahkan. Al-muradu bermula yang dimaksud dari tasniyah asma itu al-musanna. Al-musanna khobar, al-muradu mubtadanya kan? Bermula murad, maksud dari tasniyah isim dalam matan tadi, tasniyah asma itu musanna isim tasniyah. Isim tasniyah dan rafa'nya alif. Wal muradu minhu ma dalla 'ala asnaini bi alfin wa nunin fi akhirih fi halatir rafi. Wal muradu minhu, bermula maksud darinya musanna. Minhu kembali ke musanna. Sini duduknya, ngaji. Biar pinter. Sini. Acung. Udah nangis hari ini belum? Udah? Belum? Udah? Oh, udah. Berapa kali nangis sehari? Bagian nangis. Kalau Tengku dulu nangis sehari 5 kali. Sudah. Wal muradu minhu, bermula murad darinya musanna itu ma, satu isim dalla yang menunjukkan ianya ma, alasnaini kepada dua, bi alifin wa nunen dengan ada alif dan nun, fi akhirih pada akhirnya ma, akhirnya isim, fi halatir raf'i pada waktu rafa, wa ya'in wa nunen dan dengan ya dan nun, fi halatain nasbi, pada dua waktu, waktu nasab dan waktu jar. Ini definisi terusnya. Wal muradu minhu, bermula maksud darinya musanna itu ma. Ma namanya isim di sini kah? Ma sesuatu, yaitu isim. Dalla fi'il madhi yang menunjukkan ianya ma, ianya isim. Alasna ini kepada dua. Satu isim yang menunjukkan kepada makna dua bi alifin dengan sebab ada alif dan nun. Fi akhirih pada akhirnya isim. Fi halati raf'i pada ketika rafa. Wa ya'in wa nunen ada ya dan nun fi halatain nasbi wal jari pada waktu nasab dan jar. Itu penting. Isim tasniyah isim yang menunjukkan dua dengan sebab ada alif dan nun. Ada juga isim menunjukkan kepada dua enggak ada alif dan nun misalkan, bukan isim tasniyah. Ya. Iya, itu aja. Susah juga cari isim yang bermakna dua tapi enggak ada alif dan nun. Susah. Udah gitu dulu. Jadi isim tasniyah isim mufrad yang ditambah alif dan nun untuk menunjukkan kepada dua. Ketika rafa ada alif nun, ketika nasab ada ya dan nun, jar juga ya dan nun kan.
Daidani, daidaini. Isnani misalkan. Apa arti isnani? Dua. Tapi dia bukan isim tasniyah walaupun ada alif nun. Karena nggak ada mufradnya. Bahkan bukan isnon kan? Isnon satu, isnani dua kan nggak begitu. Memang dari sononya udah isnani kan? Dia bukan isim tasniyah. Tapi i'rabnya disamakan dengan isim tasniyah. Isnani tanda rafa'nya tetap alif, tanda nasabnya tetap ya, tanda jarnya tetap ya kan? Karena mirip tasniyah. Walaupun dia bukan isim tasniyah. Sama kayak insyuruna. Insyuruna bukan jamak mudzakkar, memang 20 kan? Tapi dia karena mirip muslimuna, i'rabnya seperti jamak mudzakkar. Rafa' dengan waw, nasab jar dengan ya kan? Insyuruna, insyirina. Kan gitu. Muslimuna, muslimi. Insyuruna bukan jamak mudzakkar karena nggak ada mufradnya. Lagian bukan laki-laki juga kan? 20, bisa 20 ekor kambing, bisa 20 orang kan? Nah, itu namanya mulhaq. Arti mulhaq dia dihubungkan dengan yang mirip dengan dia. Walaupun bukan dia. Nah, mana contohnya? Nahu contohnya ja'a Zaidani. Datang oleh dua orang si Zaid. Nah, tinggal i'rab Ustaz Abdurrahman. Ja'a fi'il madhi, Zaidani fa'il, ja'a fa'il, tanda rafa. Kenapa? Karena isim tasniyah nun iwad dari tanwin yang ada pada isim mufrad. Zaidun ada tanwinnya kan? Nah, Ra'aitu Zaidaini. Aku telah melihat akan dua orang si Zaid. Zaidani tadi tanda rafa. Tanda rafa kan ada alif. Sekarang tanda nasab. Ra'aitu aku telah melihat. Ra'a fi'il madhi, itu fa'ilnya. Zaidaini maf'ul. Maf'ul mesti mansub. Maf'ul kan isim mansub. Tanda nasab iya. Tanda nasab iya, karena isim tasniyah. Zaidai. Yang itu Zaidai. Alif berubah jadi ya. Nun iwad dari tanwin yang ada pada isim mufrad. Sama. Maratu bidaidaini. Jadi nasab dan jar sama. Maratu fi'il dan fa'il. Aku bertemu. Bi huruf jar zaidaini majrur bibi, tanda jar ya. Karena isim tasniyah. Nah, nun iwad dari tanwin yang ada pada isim mufrad. Nah, itu. Jadi kesimpulannya begini, isim tasniyah kan isim mu'rab. Isim mu'rab isim yang berubah. Dia berubahnya dua macam. Alif menjadi ya. Zaidani ketika rafa, zaidaini ketika nasab dan jar. Gampang. Kalau kita lupa tinggal ingat contoh. Muslimuna jamak mudzakkar, berubahnya dua macam doang. Kalau enggak muslimuna, muslimina. Berarti muslimuna ketika rafa pakai waw, ketika nasab pakai ya muslimina, ketika jar pakai ya muslimi. Nah, yang itu. Sekarang isim yang 5, abu. Dia berubah jadi 3 macam. Abu pakai waw rafa. Aba nasab pakai alif. Abi jar pakai ya kan? Saya ingat contoh satu. Abu, aba, abi. Muslimatun jamak muannas, berubahnya 2 doang. Kalau enggak muslimatun, muslimatin. Enggak ada muslimatan. Berarti di rafa dengan dhammah muslimatun. Di nasab kasrah muslimatin langsung. Di jar juga kasrah muslimatin kan? Nah, itu. Kalau saya dulu ingat contoh aja. Isim mufrad nada rafa'nya apa? Ingat aja Muhammadun. Oh, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Rafa' dhammah, nasab fathah, jar kasrah. Kan gitu. Apalagi? Misalkan, ingat contoh. Tasniyah Muhammadani. Berarti berubahnya Muhammadani, Muhammadaini dua doang. Di rafa' alif Muhammadani. Nasab ya Muhammadaini, jar kasrah Muhammadina, Muhammadaini ya. Itu doang. Ingat contoh aja. Gampang banget. Yang tadi nun apa namanya itu? Non iwad dari tanwin, ganti dari tanwin yang ada pada isim mufrad. Nah, ini pelajaran kemarin Ustaz. Sehari kelewat, sehari merugi. Masya Allah. Nun iwad namanya itu. Ya, non iwad. Nun iwad. Ganti, nun iwad ada ganti. Nun ganti dari tanwin yang ada pada isim mufrad. Nah, kita lanjutkan. Fadzaidani fi qaulika jaa zaidani fa'ilun marfu'un. Maka bermula zaidani fi qaulika pada ucapanmu jaa zaidani tadi di atas. Fadzaidani maka bermula zaidani fi qaulika pada ucapanmu jaa zaidani. Zaidani itu fa'ilun marfu'un. Zaidani itu fa'il yang dirofakkan. Contoh tadi jaa zaidani. Zaidani yang ada depan jaa itu fa'ilun marfu'un, fa'il yang dirofakkan. Wa alamatu raf'ihi, dan bermula tanda rafa'nya zaidani itu al alifu alif. Tanda rafa'nya alif. Niabatan anil dhammati, ganti dari dhammah.
Tanda rafa'nya alif karena isim tasniyah. Kenapa tanda rafa'nya alif? Ganti dari dhammah. Asal-asal tanda rafa' kan dhammah kah? Iya, Kak. Wow, pengganti. Alif juga pengganti. Nah, itu. Nah. Muslimuna jamak mudzakkar. Muslimina jamak mudzakkar. Muslimani isim tasniyah. Muslima ini isim tasniyah. Apa beda isim tasniyah ketika nasab sama jamak mudzakkar ketika nasab? Muslimuna jamak mudzakkar tanda rafa' waw. Muslimani isim tasniyah tanda rafa' alif. Sekarang muslimuna kita robah jadi nasab dan jar. Muslimuna jadi muslimi. Nah, kalau muslimani jadi muslimah. Ini bedanya apa? Jamak sebelum ya kasrah, muslimin. Kalau tasniyah sebelum ya fathah, muslimain. Kan gitu. Itu kan tulisannya sama di kitab Gundul. Nah, kah? Dari mana kita tahu? Kita lihat sedang ngomongin berdua apa bertiga kan? Nah, baru kita kasih muslimin apa muslimain. Nah. Tuh, nih perbedaan di depan. Wal farqu bainal musanna wal jam'i fi halatain nasbi wal jari. Wal farqu dan bermula perbedaan. Bainal musanna antara tasniyah wal jam'i dan jamak. Wal farqu dan bermula perbedaan. Bainal musanna antara tasniyah wal jam'i dan antara jamak. Fi halatain nasbi wal jari. Pada waktu nasab dan jar itu annal ya allati bahwa sungguh ya yang fil musanna, bahwa sungguh ya yang ada pada musanna pada tasniyah itu maftuhu ma qablaha, itu difatahkan ma sebelumnya ya, maksuru ma ba'daha dikasrahkan ma sesudahnya ya. Nah itu bermula perbedaan antara tasniyah dan jamak pada dua waktu. Pada dua waktu nasab dan jar itu annal ya'a, bahwa sungguh ya allati, ya yang fil musanna yang ada pada isim tasniyah itu maftuhu ma qablaha, difatahkan huruf sebelumnya ya. Kalau isim tasniyah huruf sebelumnya ya fathah muslimai. Wal maksuru ma ba'daha dikasrahkan ma sesudahnya ya. Nunnya kasrah. Muslimai ni, mai ni. Kalau jamak mi, nah kan gitu. Wa fi jam'i dan pada jamak maksuru ma qablaha. Dan pada jamak itu maksuru ma dikasrahkan huruf sebelumnya ya. Huruf sebelumnya kasrah kalau jamak muslimi. Maftuhu ma ba'daha difatahkan huruf sesudahnya ya. Muslimi, nah muslimai ni. Mai ni tasniyah, mina jamak. Apa? Wan nunu iwadun ani tanwini fil ismil mufradi fi kulli minat tasniyati wal jam'i. Dan bermula nun itu ganti dari tanwin. Iwadun tadi. Bermula nun itu ganti dari tanwin fil ismil mufradi pada isim yang mufrad. Fi kullin pada tiap-tiap minat tasniyati wal jam'i dari tasniyah dan jamak. Baik nun pada isim tasniyah, nun pada jamak. Muslimuna ada nun, muslimani ada nun, muslimina ada nun, muslimaini ada nun. Nun itu dua-duanya ganti dari tanwin yang ada pada isim mufrad. Nah. Titik Ustaz. Itulah dia ceritanya. Pak Su udah makan? Udah makan malam? Udah, makan apa? Makan ayam. Kok Tengku nggak dikasih ayam? Masya Allah. Makruh lagi ini Pak Su. Nah. Apa pertanyaannya? Ya kita lanjutkan nun. Tanya dulu i'rabnya. Begitu saya bacain kan udah ada gambaran dalam pikirannya kan? Ini mubtada, ini khobar, ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul kan? Harus sudah ada tergambar. Yang apanya Tengku? Kalau Sayyidah ini kan Tengku, Ya, di depannya pi qaulika. Kena kali itu huruf jar itu pi kan Tengku. ya. Kenapa gak pi qauliki gitu? Karena berat Tengku. Bukan. Kauli, kaf itu beda dua kalimat itu.
Fi huruf jar, kauli majrur dengan fi, tanda jar kasrah udah fi kauli. Kauli aja tengku. Kaf itu kamu pada ucapanmu, kauli ucapanmu, kan beda dua kalimat. Iya tengku. Mudhaf kauli, kaf mudhaf ilaih. Nah, bukan satu kalimat, kauliki bukan. Iya tengku. Enggak. Kaulika, K-nya itu berarti masuk mudhaf ilaih. mudhaf ilaih tengku. Itu namanya dhamir majrur dengan sebab jadi mudhaf ilaih. Nah, itu yang kita belajar tadi sore. Misalkan kaulihi, kaulihima, kaulihim, kauliha, kaulihima, kaulihinna, kaulika. Tetap kauli. Ya enggak? Kaulika. Kaulikuma, kaulikum, kauliki, kaulikuma, kaulikunna, kauli, kaulina. Ya enggak? Iya. Perkataanku, perkataan kami. Ya, itu. Jadi setiap dhamir yang bersambung dengan isim pasti mudhaf ilaih. Baituhu, baituhuma, huma pasti mudhaf ilaih. Sama fi zalika juga tengku. Beda. Kalau di dalika, kaf itu namanya huruf dia. Karena itu satu kalimat tuh. Dalika itu satu kalimat isim isyarah namanya. Sebenarnya yang isim isyarah za saja. Lam itu untuk menunjukkan jauh. Kalau za ini, kalau zali itu tambah kaf namanya huruf kitab. Itu bukan dhamir, itu bukan. Kalau kaulika, kaf dhamir. Kalau kaf yang ada pada isim isyarah itu namanya huruf. Nggak ada makna dia. Nah, itu untuk menunjukkan jauh biasanya. Za ini, zaka itu, zalika juga itu. Itu untuk menunjukkan jauh. Nah, itu bedanya, benar. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi zaka satu kalimat. Kalau kaulika dua kali. Nah. Apa lagi? Alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi, dan bermula tanda rafa'nya. Alamatu mubtada. Mudhaf alamatu raf'i mudhaf ilaih kah? Mudhaf raf'ihi mudhaf ilaih. Raf'ihi mudhaf ilaihnya itu. Alamatu mudhaf. Iya tengku. Mudhaf alamatu, raf'i mudhaf ilaih. Kemudian kan ada dhamir lagi. Berarti raf'i jadi mudhaf lagi, hi mudhaf ilaih lagi. Mudhaf ilaih enggak perlu harus pakai alif lam tengku. Enggak perlu. Khobar wa alamatu. Bebas. Bebas kalau mudhaf ilaih tengku. Iya. Bebas. Tengku. Khobar wa alamatu tengku. Rafihi tengku. Enggak, itu mudhaf ilaih, enggak boleh jadi khabar. Alamatu raf'ihi. Itu ke depannya al alifu. Ada alif apa? Iya tengku. Tanda rafa'nya itu alif. Adapun tanda rafa'nya yaitu alif. Kan di sana begitu. Iya. Yaitu khabar kah? Nah, kalau saya itu doang. Bermula tanda rafa'nya itu alif. Karena ganti kemarin. Berarti- Jabatan maf'ul min ajli. Alifnya khobar gitu tengku. Ya, al alifu khabar. Nah, itu. Ini al alifu khobar kan tengku. Ya. Niabatannya gitu. Nah, itu maf'ul min ajli. Sementara karena, kalau ada makna karena dia nasab berarti maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli kan salah satu isim mansub, masih ingat enggak? Isim mansub 15. Salah satunya maf'ul ma'a, maf'ul min ajli, maf'ul fi. Nah, itu kah? Ada maf'ul bi, ada hal, ada tamnyet, kan gitu. Kalau Nah, karena tengku apa itu tengku? ya karena Maf- maf'ul min ajli. Mana lagi? Yang penting ingat dulu kesimpulannya. Jadi kalimat yang tanda rafa'nya alif cuma satu, yaitu isim Tasnya. ini ya. Itu tanda rafa'nya alif, tanda nasabnya ya, Iya. tanda jarnya ya. Udah. Khasatan. Gimana? Khasatan. Terus Khasatan hal. Hal kepada tasnya. Hal kan mansub dia. Salah satu isim mansub yang 15 hal kan? Nah, khasatan kita baca. Hal. Kalau yang kita artikan hal berarti nasab. Pada isim tasniyah, hal keadaan isim tasniyah khusus. Ya. Hal. Ja'a Zaidun mutabassiman. Datanglah si Zaid dalam keadaan tertawa. Keadaan kah? Kalau keadaan pasti hal.
Tabasiman berarti hal. Enggak. Ja'a Ustaz Tasfin dhahikan, ya, dalam keadaan tertawa. Tabasiman tersenyum. Kalau dhahikan tertawa. Tabasiman tersenyum. Tersenyum ketawa nggak ada suara. Kalau ketawa ada suara namanya dhahikan. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Yang itu. Senyumanmu di depan saudaramu itu sedekah. Tabassumu mubtada. Tabassumuka itu khitam untuk laki-laki. Tabassumuka ya Ustaz, senyummu wahai Ustaz, fi wajhi akhika di depan saudaramu shadaqatun, sedekah. Nah, itu ya Ustaz. Kalau ya Ustazah, tabassumuki ya Ustazah, senyummu wahai Ustazah, fi wajhi akhiki, ya, di depan wajah saudaramu, saudarimu, sadaqatun, itu sedekah. Ya. Gitu. Nah, ngomong masalah kali-kali kan. Gitu. Udah. Tunggu. Ini alasna ini itu dulu tanda rofaknya ya itu tunggu. Alasna ini tunggu. Ada alasna ini. Alasna ini. Ala huruf jar. Isna ini majrur dengan Ya. ala. Ada. Tanda jar Ya. ya. Karena isim dihubungkan dengan isim tasniyah. Isna ini bukan isim tasniyah kan? Tapi dianggap isim tasniyah. Karena tadi nggak ada mufrad. Isim tasniyah mesti ada mufrad. Muhammadun, Muhammadaini ya. Kalau isnon kan nggak isna ini bukan. Memang isnani dari sononya. Ya? Yang ini tunggu. Yang mana? Maqabalha maftuhan atau maftuhun tunggu. Maftuhu. Maftuh tunggu. Ya. Kenapa maftuh tunggu? Nah, itu karena ada inna. Apa tugas inna? Menasabkan. Tugas inna? Menasabkan. Menasabkan, belum habis. Menasabkan. Isim. Terus rafa'kan khobar. Pasti ada inna di belakangnya. Mana tadi? Ya, annal ya'a. Bahwa sungguhnya ya. Anna nasab isim, ya'a isimnya. Mana khobarnya? Maftuhu. Nah, bahwa sungguh ya yang ada pada musanna itu maftuhu maka dipatahkan huruf sebelumnya ya khobar kah? Gampang banget kan gitu. Jauh-jauh dikit nggak apa-apa. Kan annal ya ayah isim jauh baru khobar kah? Nggak apa-apa, yang penting jangan kelas 1 isim, kelas 2 baru dapat khobar, nggak boleh. Terlalu jauh. Tapi kalau cuma 1 baris 2 baris boleh. 1 baris 2 baris boleh tunggu. Ya. Nah, tapi jauh banget ya. Kelas 1 isimnya. Khobarnya baru dapat di kelas 2 kan jauh banget. Nggak boleh. Kadang yang ini tunggu yang 2 halaman masih boleh. yang bikin bingung tunggu. Ya. Yang depan mubtada ada marfu tapi bukan khabar tunggu. Itu kadang yang bikin bingung tunggu. Nah, berarti Ngikut. nggak apa-apa. Yang ngikut berarti tunggu. Ngikut. Enggak? Iya. Biasa Bisa kan kita di- buat itu. Di depan mubtada khabar langsung kan biasa. Enggak harus. Yang penting mubtada ada khobarnya. Bisa langsung sesudahnya, bisa jauh 2 meter. Bisa. Misalkan contoh yang 2 meter. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul sampai habis Rabbuna. Kan boleh. Boleh itu bermula Allah, Allah mana? Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, nah semua. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Kasih, Allah itu Tuhan kita. Kan panjang banget tuh. 99 kalimat depan mubtada. Naat semua. Rabbuna baru khabar. Boleh. Allahu Rabbuna. Allah itu Tuhan kami. Allahu mubtada, Rabbuna khabar. Karena Allahu enggak ada sifat. Tapi kalau ada sifat panjang, maka boleh kan? Baru khabar. Nah, boleh. Nggak apa-apa. Yang penting mubtada harus kita cari khabarnya. Kalau belum ketemu kita masih nyari. Kali ngumpul kah? Begitu ketemu baru kita berhenti. Ketemu fi'il cari fa'ilnya. Kalau belum ketemu masih dicari. Ketemu fi'il majhul, cari naib fa'ilnya. Ketemu inna, cari isim dan khobarnya. Ketemu kana, cari isim dan khobarnya. Ketemu huruf jar, cari majrurnya. Begitu. Itu aja tugasnya. Bisa nggak itu Kak? Ada nggak kebalik tunggu? Khobarnya duluan baru mubtada. Ada. Namanya khobar mukaddam. Khobar yang didahulukan. Khobar biasanya sesudah mubtada walaupun jauh. Ada mubtada, khobar. Ada mubtada jauh baru khobar. Sekarang dibalik. Gitu. Khobar dulu baru mubtada. Boleh.
Tapi ada ketentuannya biasanya. Itu. Biasanya kalau yang jadi mubtada isim nakirah, dia ditelatkan, nggak boleh didahulukan. Contoh, fil baiti rajulun. Di dalam rumah itu ada seorang laki. Fil baiti khobar. Rajulun mubtada. Nggak boleh rajulun fil baiti. Karena syarat mubtada harus ma'rifah. Rajulun nakirah. Kalau Zaidun boleh. Zaidun fil baiti. Zaidun nggak ma'rifah nama orang. Itu. Si Zaid dalam rumah boleh. Tapi kalau rajulun nggak boleh didahulukan. Jadi fil baiti rajulun. Nah, nanti kita belajar di depan. Namanya mubtada muakhar. Khabar muqaddam. Ya. Subjek predikat. Ya. Dalam rumah saya ada seorang laki-laki. Ya. Seorang laki-laki dalam rumah saya nggak boleh. Seorang laki-laki dalam rumah saya. Kalau laki-laki itu nggak dikenal. Tapi kalau dikenal boleh. Ustadz Tasfin dalam rumah saya. Nah, Ustadz Tasfin ma'rifah. Boleh jadi mubtada. Berarti jangan panjang-panjang berarti sampai di situ. Ada lagi? Itu. Panjang-panjang Anda mau dihafal soalnya kan? Masya Allah. Mau dihafal semua. Itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Itu tamunya tadi. Kamu nggak mampir? Cuman kelakson aja. Udah. Begitulah dia ceritanya kan? Dari tip berapa? Wallahu alam. Perut juga udah lapar. Wallahu alam bisawab. Ilaihil marji wal maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Masih boleh nanya 1 menit lagi, 2 menit kalau pengen nanya.